Yeah. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Ya, terima kasih. Jadi ada bagaimana memilih antara itu apakah dilema etika atau bujukan moral ya. Ini istilah baru bang ya, istilah baru, tapi intinya yang sama bahwa ya kita perlu mengidentifikasi apakah itu pilihan ini apakah semuanya benar. Kalau itu berarti ada dua pilihan yang sama-sama benar, itu berarti dilema etika, satunya bujukan moral, berarti satunya mungkin sesuai regulasi, satunya yang tidak sesuai regulasi atau yang salah lah, seperti itu. Itu intinya seperti itu, dua kasus yang seperti itu. Gitu ya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk kasus yang tadi yang harus memutuskan dilema etika yang sama-sama dua benar, ini memang ya agak sulit. Kita harus punya pertimbangan, bahan pertimbangannya yaitu mungkin regulasi yang ada. Regulasinya yang lebih kuat yang mana, dan dua-dua benar kan regulasi yang kuat yang harus mana. Kemudian yang berikutnya kita perlu mempertimbangkan misalnya efek yang yang ditimbulkan itu kita cari yang paling minimal, gitu ya. Yang paling sedikit efeknya, dan juga tentunya diambil yang keputusan itu yang banyak manfaatnya buat orang lain, tentunya seperti itu. Bapak masuk ke pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk menghadapi kasus yang tadi yang dilema etika tadi ataupun mungkin yang tadi bujukan moral, biasanya awal kami tetap ya istilahnya tidak langsung memutuskan. Nanti kalau seperti itu nanti jadi tergesa-gesa, akhirnya juga tidak jadi keputusan yang bisa tadi memuaskan semua banyak pihak, kemudian meminimalisir tadi dampak buruknya. Kami akan biasanya pertama tak identifikasi masalah ini, kira-kira ya ini masuk yang mana, bujukan moral atau tadi dilema etika. Kemudian yang kedua, kami akan biasanya kami meminta pertimbangan juga dari ya seperti saya kan baru awal-awal kemarin itu kita kan belum tahu gimana sosial hubungan antara guru antara dengan murid seperti itu ya, budayanya seperti apa belum tahu. Nah makanya saya biasanya minta pertimbangan ke senior ya, seperti itu. Saya minta pertimbangan, dan biasanya tidak hanya seperti itu, tetap saya juga cross check ke masing-masing yang punya kepentingan itu. Misalnya ada dua orang yang mungkin ada selisih pendapat, ya tetap saya dari pihak pertama saya cari informasi, pihak kedua cari informasi ya untuk lebih fairnya untuk pengambilan keputusan, seperti itu biasanya 3 langkah itu. Yeah. Pertanyaan keempat Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif ya tadi pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan mempertimbangkan dari informasi-informasi yang ada. Kemudian juga alhamdulillah kita punya banyak senior yang bisa membantu, dan itu sangat terbantu sekali dengan apalagi dengan teman-teman yang dituakan itu, termasuk yang sudah punya pengalaman di sini, dan juga itu kita punya staff-staff ya ada 8 sandar itu untuk membantu sekali yang untuk pengambilan keputusan. Jadi tidak mesti harus kepala sekolah yang mengambil keputusan, tapi kan dari sandar-sandar sudah bisa memutuskan dan bisa terselesaikan masalah itu, seperti itu. Nah, pertanyaan kelima Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya? Ya, tantangan yang pertama biasanya ini kasus yang harus cepat diselesaikan, itu tertantang sekali. Ya, kasus yang harus segera diselesaikan hari itu juga, saat itu juga. Kemarin seperti contoh, ada orang tua dari guru yang meninggal dunia. Pak, ini jamnya gimana? Ya, ini sama-sama bagus. Takziah sana juga bagus, ngajar di kelas juga bagus, seperti itu. Jadi harus berdua keputusan. Tapi tetap kita di instansi pendidikan kan konsumen harus kita utamakan. Ya, konsumen kita kan siswa, berarti siswa harus terlayani.
takziah tuh bisa nanti siang atau nanti sore seperti itu bisa. Makanya kemarin ya keputusan yang kosong silakan sana, satu shift keduanya silakan takziah, nanti yang lain ya terlayani semuanya, siswa juga terlayani, bapak ibu guru terlayani seperti itu, semuanya baik seperti itu. Tadi berarti yang segera harus diputuskan. Kemudian yang kedua biasanya kasus antara guru dengan guru ini harus selesaikan. Masuk satu rumah ada berselisih harus diselesaikan seperti itu. Dan juga mungkin kasus anak yang mungkin kasus yang ada masalah dan yang lain harus segera diselesaikan. Tantangannya seperti itu. Pertanyaan ke-6, Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di luar etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan bertahap atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk apa prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk pengambilan keputusan itu jadwal khusus itu tidak ada. Ya tergantung kita melihat kasusnya tadi. Harus diselesaikan saat itu juga, atau mungkin bisa ditunda sehari 2 hari, atau mungkin nanti akan hilang dengan terselesaikan dengan berjalannya waktu sendiri itu. Ya, tadi kasus misalnya harus diselesaikan itu, ya berarti harus hari itu diselesaikan seperti itu. Kasus anak misalnya, kasus guru mungkin seperti itu. Atau mungkin 1 hari 2 hari ya nanti dulu yang seperti itu. Misalnya dalam penganggaran ya kita harus jeli sekali seperti itu. Dan juga ada masalah yang nanti ya belum selesai, tapi nanti selesai oleh waktu sendiri. Nanti waktu yang menyelesaikan seperti itu. Nanti sama-sama menerima sih ya seperti itu. Itu seperti itu. Oke. Pertanyaan ke-7, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di luar etika? Ya, faktor-faktor yang mendukung ya kepala sekolah itu kan tidak kerja sendiri. Di sekolah itu kan kerja tim seperti itu. Makanya saya juga ya walaupun sekolah itu kepala sekolah itu istilahnya berhak untuk ya memutuskan, tapi tetap kita ya tidak bisa langsung memutuskan. Yang faktor yang bisa membantu tadi seperti itu, seperti informasi dari senior. Makanya senior itu harus ya misalnya orang Jawa diwongke ya, seperti itu, dimintai pertimbangan seperti itu dari senior itu. Dan juga tadi yang bisa membantu sekali juga kita punya ya banyak hampir saya setiap hari itu beragam saja masalah itu. Jadi kita akan dihadapkan dengan beribu masalah. Jadi nanti panjenengan mungkin nanti yang mungkin jadi jadi petugas atau jadi suatu saat jadi kepala sekolah, jadi pengawas, yaitu tadi ya kita harus ya cari referensi, cari bantuan yang bisa membantu untuk mengambil keputusan itu. Makanya senior dan juga pembantu dari 8 standar itu cukup membantu sekali ya. Oleh karena itu ya berdayakan itu, semoga saja keputusan bisa diterima oleh semua pihak seperti itu. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di lemah? Ya, pengalamannya menarik sekali. Jadi setiap sama-sama guru IPA saja punya keinginan masing-masing. Setiap guru, setiap anak dalam satu keluarga saja kan ya, antara suami istri aja itu ya, walaupun sudah berjodoh tapi tetap aja punya pendapat beda. Makanya dengan memahami masalah itu, maka kita akan banyak sudut pandangnya. Ya kadang suatu yang baik belum tentu diambil jadi keputusan. Kadang juga yang jelek ya diambil keputusan seperti itu. Jadi pengalaman itu akan membuat kita jadi lebih dewasa lagi dalam mengambil keputusan. Terus di samping itu kalau sudah selesai itu rasanya seneng gitu. Terus guru dengan guru akur itu rasanya seneng banget. Jadi kompak, kegiatan jadi kompak. Kemudian siswanya juga ya, mungkin ada masalah siswa dengan guru, terselesaikan guru dengan siswa juga jadi akrab lagi seperti itu. Jadi ya menghidupkan suasana kelas jadi kompak, jadi penuh semangat seperti itu. Intinya kan kepala sekolah itu kan seperti ini ya, kayak penabuh gamelan, ding biar jadi nada yang bagus, akhirnya seperti itu. Jadi semuanya diperdayakan dan semuanya itu ya butuh ya kita harus menyadari bahwa kita punya keinginan, tapi keinginan kita
yaitu ada dibatasi oleh keinginan orang lain. Seperti itu harus kita tanamkan bapak dan guru dengan anak. Kita merdeka, tapi kemerdekaan kita itu dibatasi oleh aturan-aturan regulasi-regulasi itu yang kadang harus kita pahami bersama lah seperti itu. Ya, jadi membuat kita lebih nyaman, lebih matang. Semoga saja nanti panjenengan semua bisa nanti suatu saat jadi harus orang yang jadi pengambil keputusan bisa mengambil keputusan dengan baik. Ya, seperti itu. Tetap ada yang tidak puas katanya. Tapi yang tidak puas itu tolong bisa ya diberi pengertian lah, diberi pengertian ini ya ini mengalah sedikit tapi untuk kebersamaan bersama. Saja semoga bermanfaat. Ya.